Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 10 ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Yeriko. Ada yang menafsirkan karena kurang kenal dengan kata itu, lalu ada yang bilang Yeriko itu artinya kota bulan. Mungkin kita semua tahu bulan itu kadang bulan penuh, bulan purnama, kadang dia hilang, bulan baru. Kota Yeriko itu seperti itu. Sudah ada karena diselidiki oleh ahli purbakala, kota itu sudah ada pada zaman perunggu. Ketika orang di situ sudah menemukan logam perunggu itu, campuran tembaga dengan mungkin timah atau apa, sehingga dapat membuat alat-alat. Kota itu seringkali mengalami diremukkan. Mula-mula oleh orang Kanaan yang pertama datang ke situ, diremukkan, lalu tanahnya menjadi tanah Kanaan itu. Kemudian kita tahu Musa itu
pergi dari Mesir itu membawa orang-orang Israel setelah melewati Sungai Yordan. Kota Yeriko itu sebelah baratnya Yerusalem. Kota itu masih 200 meter di bawah permukaan laut. Sungai Yordan itu juga di bawah permukaan laut. Laut Mati di mana Sungai Yordan itu bermuara itu 440 meter di bawah permukaan laut. Jadi tanah di situ itu lebih rendah dari permukaan laut. Dari Laut Mati itu 440 meter di bawah permukaan laut, lalu melewati kota Yeriko itu untuk menuju Yerusalem. Yerusalem itu 450 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau berjalan dari Sungai Yordan ke Yerusalem itu pastilah jalannya menanjak. Yeriko itu kurang lebih 12 km dari Sungai Yordan. Yesus bersama orang banyak itu berbondong-bondong dikatakan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus sampai di Yeriko itu. Dan ketika melintasi, berjumpa dengan seorang buta bernama Bartimeus. Tapi Bartimeus itu rupanya sekalipun buta, dia cukup cerdas rupanya. Seperti orang-orang yang tuna lain, kekurangan dalam tubuhnya itu sering dianggap orang berdosa. Dan karena itu pasti hidupnya miskin. Bartimeus ini meminta-minta di luar kota Yeriko itu. Tetapi ketika ia mendengar bahwa Yesus itu lewat, rupanya pengetahuannya cukup luas Bartimeus ini. Karena kemudian ia berteriak, "Yesus, anak Daud." Anak Daud. Itu orang Israel memang mengenal tradisinya atau sejarahnya itu sungguh kuat. Daud yang pernah menjadi raja Israel itu sepertinya diketahui oleh Bartimeus ini. Apalagi nubuat Nabi. Tadi Nabi Yeremia itu sudah menubuatkan akan datangnya seorang pemimpin yang akan memberikan kelegaan kepada orang-orang sisa-sisa Israel itu, pilihannya. Tuhan itu yang berkata kepada Yeremia bahwa ia akan membuat orang-orang yang tersandera di negara utara itu, mungkin Babel atau Asyur, itu akan dikembalikan. Maka tadi Nabi Yeremia berkata, "Berbahagialah orang yang menabur dengan menangis akan bersorak-sorai mendapatkan panenannya. Orang yang setia kepada Tuhan akan memperoleh kebahagiaan." Itu janji Tuhan. Sesudah mereka itu katakan menjadi orang-orang hamba-hamba dari kerajaan yang
menduduki mereka itu. Dan sekarang Bartimius ini mampu untuk berkata-kata tentang siapa Yesus itu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin disuruh diam, semakin keras dia berteriak. Hingga Yesus berkata, panggillah dia. Dan segera ia membuka jubahnya. Membuka jubah itu artinya menunjukkan diri untuk mau bertobat. Tanda bertobat itu mencapik-capik pakaiannya dan biasanya tinggal di tanah berdebu sebagai tanda penyesalan. Dan demikian yang dibuat Bartimius itu. Sungguh, Yesus melihat itu. Dan karena itu, ia berkata, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Dan Bartimius buta itu berkata, aku ingin melihat. Yesus berkata, seketika itu juga engkau dapat melihat. Dan memang itu terjadi. Kita tahu Yesus itu setelah kebangkitannya menjumpai Thomas, muridnya, rasulnya itu, yang tidak percaya. Ketika Yesus berjumpa dengan Thomas, ia berkata, percayalah, ini aku. Dan kemudian ketika Thomas menyadari, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat namun percaya. Bartimius itu seperti itu. Tidak melihat tetapi percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita ini? Kita ini bisa melihat tetapi sering mata hati kita itu tertutup. Mata hati kita itu tertutup oleh kesalahan dan dosa kita. Kita itu sering menentukan diri kita sendiri. Bukan kita berpasrah kepada Tuhan. Tuhan, apa maumu terhadap aku? Aku milikmu. Kalau kita percaya kepada Tuhan seperti itu, amanlah kita. Tetapi selama ini kita itu tidak tenteram. Karena kita itu dicobai terus-menerus. Terutama kalau kita percaya akan hal-hal dunia ini yang seringkali mengelabui mata kita. Kita melihat teknologi yang tinggi. Kita mendengar berita-berita dan kita menyenangi berita-berita itu. Seringkali meskipun berita itu hanya untuk menyenangkan kita. Kadang-kadang berita palsu. Sampai-sampai ada budi palsu. AI itu yang seringkali membuat kita kagum. Misalnya HP kita itu, kita kagum. Kita menyenanginya. Dan kadang-kadang kita itu sampai lupa diri. Kita bergantung pada alat itu. Sepertinya kita merasa alat ini kalau tidak ada, kita itu resah. Itu terjadi dalam diri kita. Sampai HP itu dipegang terus-menerus. Ataupun kita mendapatkan
berita yang menyenangkan. Kita itu tergantung media massa atau iklan. Kadang kita menyenangi karena kita merasa terhibur. Kita merasa terhibur oleh tayangan-tayangan yang diperlihatkan di televisi atau di mana-mana. Pertunjukan-pertunjukan. Kita terbuai. Kita ikut arus dunia ini. Kita senang dengan foya-foya. Lihat saja itu yang memiliki harta yang besar atau kuasa atau terjadinya korupsi di mana-mana itu kan orang ingin kenyamanan diri sendiri. Orang lain tidak peduli keadaannya. Sehingga orang pun tertutup hatinya. Yang penting aku nyaman. Itu terjadi. Sampai-sampai kita itu seringkali melupakan rumah tangga kita sendiri. Seringkali. Malah sahabat-sahabat yang dahulunya dekat, seringkali lalu terpisah menjadi jauh. Seringkali waktu yang kita pergunakan seringkali bukan untuk menjalin persahabatan atau menolong sesama kita, tetapi seringkali kita mau yang enak untuk diri kita sendiri. Atau seringkali kita itu berdebat bahwa kebenaran itu hanya pada diri kita sendiri. Mumpung kesempatan, lalu kita pergunakan itu untuk kepentingan sendiri. Tetapi kesempatan untuk melihat kebesaran Tuhan di sekitar kita seringkali kita abaikan karena kita tidak merasakannya atau kita tidak mencarinya. Padahal Tuhan itu sebenarnya dekat dengan kita, tapi kita tidak merasakannya. Pertolongannya terus-menerus, tetapi kita seringkali tidak peduli dengan apa yang diberikan Tuhan. Rezeki kita setiap hari, pertolongan Tuhan yang seringkali mendahului kita, tetapi kita tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita dapat melihat pemberian Tuhan itu pada diri kita. Seringkali kita terjadi seperti itu. Godaan dunia ini besar sekali. Semakin lama orang itu semakin kagum akan dunia ini yang memperlihatkan penghiburan dunia ini. Meskipun penghiburan itu membawa kita justru kepada kerusakan-kerusakan yang tidak kita duga atau sangka-sangka. Tetapi lihatlah, Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Ia berjalan dan Bartimeus itu mengetahuinya. Hatinya terbuka. Dan dia tahu, sepertinya dia itu tahu harapannya diserahkannya kepada orang yang lewat itu, yang bernama Yesus itu. Lalu ia mendapatkan. Lalu dia dikatakan ikut dalam rombongan Yesus itu menuju Yerusalem. Itu perjalanan Yesus yang terakhir ke Yerusalem. Sebelumnya ia sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan menuju Yerusalem untuk menuntaskan baptisannya. Karena itu kata-kata dari kitab Ibrani itu tentang seorang imam agung Yesus Kristus itu, yang tahu merasakan apa artinya menjadi manusia itu.
menerima penghinaan yang sedalam-dalamnya. Imam itu pembawa kurban dan doa dikatakan dalam kitab Ibrani itu. Kita semua ini mempunyai juga martabat imamat itu. Artinya kita ini juga semua pembawa kurban. Kurban kesalahan dosa orang lain dan dosa diri kita sendiri. Kalau kita mau mendoakan jiwa arwah-arwah, itu sebenarnya dalam diri kita itu ada semangat untuk menyelamatkan saudara kita yang wafat itu. Karena itu kita pergi untuk mendapatkan intensi. Tapi seringkali kita salah. Diri kita itu tidak mau mendoakan secara sungguh-sungguh. Atau kita ini membawa kurban bagi saudara kita ini. Kita bersedia berkurban untuk saudara kita. Menebus dosa-dosa keluarga kita, sahabat kita yang telah meninggal. Itu bisa kita lakukan. Tuhan itu selalu memberi kesempatan kepada para sahabat, kepada keluarga untuk ikut berbuat menyelamatkan jiwa sesama kita. Dengan mendoakan dengan sungguh-sungguh dan tentunya dengan iman yang besar bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan bila kita memohon kepadanya. Seringkali kita itu salah menanggapi intensi itu. Kita serahkan doa itu kepada gereja, biar gereja yang berdoa. Tidak. Itu doa pribadi kita. Seperti Yesus itu pribadi yang datang untuk menebus kita. Semua dosa manusia itu ditebusnya. Dia sendiri. Karena itu ia rela untuk memberikan dirinya, mendapatkan penghinaan, penganiayaan, penderitaan di salib itu. Sampai wafat untuk kita. Itulah perjalanan seorang imam agung yang tahu penderitaan manusia. Dia tahu penderitaan kita. Dia tahu penderitaan Bartimeus itu. Karena itu dia berkuasa. Dia mengalami kematian untuk mengalahkan maut. Kekuasaan maut itu dihabisi oleh Yesus itu. Tiada lagi maut bagi orang yang percaya akan Yesus Kristus itu. Karena itu, perbuatlah seperti Bartimeus itu. Sekalipun dia buta, dia menyerahkan dirinya. Karena Yesus itu berkata, "Apa yang kau inginkan?" "Aku ingin dapat melihat." Seketika itu juga ia bisa melihat. Itu kuasa Yesus. Karena itu, berdoalah sepenuh hati kepada Yesus. Barang siapa menyerahkan dirinya kepadaku, ia bukan menyerahkan dirinya kepadaku, tetapi kepada Bapakku yang mengutus aku. Bapaknya yang mengutus Yesus itu. Karena itu, di atas kayu salib itu terdengar suara, "Inilah anakku, hari ini aku memperanakkan engkau." Itulah pembaptisan. Baptis itu bukan berarti satu upacara penerimaan, tapi suatu janji. Suatu janji perjanjian yang kita adakan dengan Tuhan Allah kita. Bahwa bila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan orang lain, maka kita itu diselamatkan. Karena itu mari kita lalu tahu betapa keberuntungan kita kalau kita percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus itu.
Percayakan doamu kepada Dia. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Ia selalu bersedia, tetapi percayakan dirimu. Percayakan bahwa segala sesuatu itu akan terjadi berkat kuasa Yesus Kristus itu. Karena itu, pertama-tama bersihkan hati dan budi kita supaya iman, harapan, dan cinta kita itu melebur di dalam Dia. Itulah yang dikehendakinya. Aku datang bukan untuk minta dilayani, tetapi untuk melayani. Itulah Yesus yang melayani kita. Karena itu, kalau kita pun berkata, aku mau melayani Yesus, maka Yesus berkata, ikutilah perintahku. Layanilah perintah Yesus itu. Yesus itu tidak memerlukan pelayanan kita, tetapi Ia memerlukan pelayan-pelayan untuk menjadi saudara-saudarinya, untuk ikut serta dalam pekerjaannya di dunia ini, menyelamatkan sesama kita. Itu artinya menguduskan. Imam itu menguduskan. Karena itu tugas imamat kita ini semua mendapatkan martabat imamat itu ketika dibaptis. Karena itu diberikan kepada kita pakaian putih itu ketika dibaptis sebagai tanda imamat. Ikut serta dalam pekerjaan Yesus memutihkan segala bangsa, memutihkan semua orang, dan kita bersedia supaya kita pun diputihkan Tuhan Yesus.